ada info bahwa sejumlah kerajaan di Nusantara punya akses langsung terkait dengan pencairan harta amanah ini. Gimana menurut Anda yang itu? Itu saya percaya. Saya sangat percaya karena itu ada gambarnya bapaknya Bung Karno itu, Pak Kubono ke-10. Beliau itu raja yang kaya raya ya. Perkebunannya di mana-mana, pabrik gulanya di mana-mana, bahkan di hutannya itu di mana-mana gitu ya. Sebenarnya uang yang berada di IMF ya, di World Bank apa itu ternyata juga banyak yang sebagian besar uang kita gitu loh ya. Itu jadi mereka itu ada pikiran-pikiran untuk mengembalikan ke negeri kita. Tapi mereka karena pengalaman sekali di bidang politik, mereka masih punya pikiran. Pikirannya apa? Menunggu di Indonesia nanti akan kembali dengan sistem yang merakyat. Nah, sistem merakyat itu tidak ada terkecuali sistem kerajaan. Pertemuan Bali tadi, ya. Yeah. Sejauh mana pentingnya raja-raja itu berkumpul ini? Kalau secara politik penguasa sekarang menganggap itu mungkin tidak penting ya, karena di luar dari pikiran mereka. Tapi saya tetap penting dan tetap akan berjuang untuk ke situ. Ya. Sejauh mana pentingnya ya? Ya pentingnya itu karena itu tadi raja-raja itu pemegang kultur budaya dasar bangsa ini ratusan tahun yang lalu. Tapi juga ada rencana membicarakan tentang kemakmuran rakyat yang langsung. Kalau raja langsung bicara tentang kemakmuran rakyat ya. Raja itu ratu, rat itu bumi, itu urip. Jadi seorang ratu atau raja di Indonesia ini harus memikirkan kehidupan wilayahnya, baik buminya, tanamannya, hutan-hutannya, sumber-sumbernya, mineral-mineralnya, apalagi manusianya. Yang diutamakan adalah manusianya, karena manusia ini sudah memiliki negeri ini sudah jutaan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu. Kemudian ada info bahwa sejumlah kerajaan di Nusantara punya akses langsung terkait dengan pencairan harta amanah ini. Gimana menurut Anda yang itu? Itu saya percaya. Saya sangat percaya karena itu ada gambarnya bapaknya Bung Karno itu, Pak Kubono ke-10. Beliau itu raja yang kaya raya ya. Perkebunannya di mana-mana, pabrik gulanya di mana-mana, bahkan di hutannya itu di mana-mana gitu ya. Dan pada waktu itu memang ya maklum ya masih zaman penjajahan kan. Beliau itu seorang pejuang, makanya hartanya digunakan untuk membiayai pejuang-pejuang di daerah. Ayo di Manado berontak, ayo di Sumatera Utara berontak, di sini berontak, yang membiayai beliau. Lalu karena beliau itu mempunyai anak yang menurut prediksi beliau itu anak saya besok yang meneruskan perjuangan bangsa dan kemanusiaan. Anak itu masih kecil dititipkan di Blitar, di Eyang Kemi, Raden Sukemi itu kakek saya gitu kemarin. Anak itu ya Bung Karno. Ya Bung Karno itu. Berarti kalau para raja di Nusantara itu punya akses langsung untuk pencairan harta amanah, persatuan mereka penting sekali ya. Penting sekali. Yang kedua, tidak semuanya orang Barat itu pikirannya jelek. Ada orang-orang Barat yang berpikiran bahwa mereka merasa punya utang terhadap bangsa Indonesia ya. Karena apa? Karena pernah 500 tahun di sini sebagai VOC, dagang di sini, lalu ngerui harta-harta untuk dibawa ke sana. Yang kedua, pusaka-pusaka leluhur banyak yang disimpan di sana, di Leiden, disimpan di Amerika, pusaka-pusaka zaman Majapahit itu. Ya, sementara di negeri kita ini malah diabaikan kadang-kadang seperti itu. Itu membuktikan bahwa perasaan untuk cinta kasih terhadap leluhur itu kalau menurut saya kurang. Nah, makanya kawan-kawan saya yang ada di Eropa itu, saya punya murid di Amerika namanya Dr. Baker ya, sama Yudit itu sering komunikasi dengan saya. Lalu di India
itu Jai Singh itu wakil presiden India. Itu juga pernah belajar bareng-bareng di sini ya. Lalu sering komunikasi terus begitu. Kalau khusus dengan India, saya mengharapkan supaya masyarakat India itu tidak begitu fanatik terhadap patung, tapi menghormati kepada patung. Fanatik dengan hormat menurut saya lain. Kalau kita hormat, ya, saya punya patung Siwa, patung Wisnu, saya hormat, makanya saya taruh di lemari yang bagus. Tapi kalau fanatik artinya kalau enggak mempunyai patung, saya enggak puas gitu loh ya. Nah, oleh karena itu pada waktu musim corona, patung-patung itu dihancurkan oleh orang India. Dihancurkan, dibuai kali-kali. Masa patung diminta suruh ngusir corona enggak bisa? Ya mesti aja enggak bisa, jadi bodoh deh orang India. Iya. Oh begitu. Iya. Nah, terkait tadi yang orang-orang barat juga banyak yang mulai baik hati tadi. Jadi orang barat itu ternyata juga ada yang baik, bahwa sebenarnya uang yang berada di IMF ya, di World Bank apa itu ternyata juga banyak yang sebagian besar uang kita gitu loh ya. Itu jadi mereka itu ada pikiran-pikiran untuk mengembalikan ke negeri kita. Tapi mereka karena pengalaman sekali di bidang politik, mereka masih punya pikiran. Pikirannya apa? Menunggu di Indonesia nanti akan kembali dengan sistem yang merakyat. Nah, sistem merakyat itu tidak ada terkecuali sistem kerajaan. Jadi setelah sistem kerajaan kira-kira dana dari barat ya, kemungkinan dikembalikan ke Indonesia. Karena kalau sudah sistem kerajaan itu rajanya itu harus seperti Puntadewa. Puntadewa itu kakinya itu tidak ngambah di lemah di bumi gini, artinya apa? Tidak materialistis.